Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas market di hari Selasa ya. Seperti yang udah gue tulis. Kok tulis sih? Rekam di video kemarin malam ya, bahwa hari ini kita open di perkiraannya ini pivot 2029 seperti yang udah kita prediksikan, karena ya kira-kira pivot gak akan jauh-jauh lah ya dari harga running, karena udah malam juga pas gue bikin video itu. Dan kita lihat ini di R1 ada di atas high before, kemudian juga sama ini low before-nya, R1 di bawah. Jadi gue kemarin udah sempat bilang bahwa bisa jadi hari ini itu antara sideways atau anomaly up kayak gitu ya. Dan bener aja apa yang kita omongin, bahwa sepanjang hari ini ya dia cuman bolak-balik kemudian dia up ke sini ya gitu ya. Walaupun di sini high before daily-nya ini belum dijebol dan R1 daily-nya juga belum dijebol. Jadi hari ini technically perahu kecil aja. Oke, sekarang udah setengah 12 pas gue ngerekam ini. Jadi menurut gue sih pergerakan juga udah mulai cenderung slow. Mungkin kalau misalnya dia lebih tinggi pun mungkin dia sekitar ke area sini doang sih maksimumnya 2041. Kemudian dia akan HSH ke bawah kayak gitu. Memang kalau kita perhatiin di sini lumayan bolak-balik sepanjang hari ya. Hampatnya bolak-balik, dia bikin perahu besar atas bawah atas bawah. Dan kalau kita ngelihat di sini kan, yes betul, ini udah menggambarkan perahu kecil ya. Ini gede sampai bawah sini, tapi dia yang candle bullish hari ini dia cuman di tengah-tengah aja kayak gitu. Ini biasa wajar hal yang terjadi, karena ketika satu hari udah memiliki pergerakan yang besar, biasanya besokannya itu akan cenderung sideways atau enggak ya bolak-balik aja kayak gitu. Oke. Dan di sini pun kita ngelihat adanya satu rejection ya. Ini pas banget, ini bertepatan dengan pivot weekly. Kemudian ini ada base di sini yang gue tarik ke samping sini di abu-abu ini, dan dia mantul pas di sini. Jadi kalau secara RPS memang ada pivot weekly sih. Jadi pantulan lagi karena kebetulan kita ngomong weekly yang hukum jikanya up tapi udah anomaly down ya. Ini LB weekly di sini, ini udah di break di sini. Artinya ya weekly ini karena sobat bersifat menjadi support saat ini kayak gitu. Support resistance saat ini kita oke. Untuk besok sih kalau menurut gua ya, karena hari ini kita open ada di sini, oke, di bawah sini. Sekarang probably close-nya mungkin di sini mungkin 2033 atau 2034 gitu ya. Itu adalah target close kita hari ini, atau enggak daerah sini juga. Berarti besok ekspektasi kita daily akan hukum jikanya up gitu, oke. Jadi batas yang kita bisa tentukan adalah satu di bawah sini, inilah low before kita besok. Kemudian ya high before mungkin dekat-dekat pivot weekly di sini. Kita belum lihat kira-kira gimana, oke. Tapi kita sebelum masuk ke situ kita lihat dulu dari sisi daily-nya ya, supaya nggak bingung gitu bahwa oke, ini akan ada kenaikan. Probably kita masih bisa mengunjungi sampai area menurut gue 2055 sini kali ya, 2047 masih bisa lah kita kunjungi lagi ke situ sebenarnya 2045. Nih kalau kita lihat di H1-nya sendiri, anggaplah ini ada satu area gede ya kan. Ini R1 weekly, probably bisa kejar atas. Walaupun gini, dengan posisinya sekarang weekly yang hukum jikanya up tapi udah anomaly down, jadi kita expect bahwa high before weekly ini probably nggak akan dijebol. Jadi kalau dia naik pun mungkin sampai R1 weekly kayak gitu. Ini kejauh, ini paling jauh mungkin sekitar sini. Jadi bisa begini. Kemudian nanti ekspektasi kita closing di akhir minggu harusnya tuh di bawah pivot weekly kayak gitu ya. Kira-kira harusnya kayak gitu sih. Coba kalau kita tarik Fibo ya dari high di sini sampai high di sini gitu. Kita bisa ngelihat ya, ini area-area yang bisa kita pantau 2040, kemudian 2046, 2050 dan 2054 yang ternyata mepet sama R1 weekly. Jadi menurut gua paling jauh ini kita bisa ngikut sampai R1 weekly ya, dengan kita possibility untuk nutup area fair value gap yang di sini dulu kalau marketnya mau. Tapi kalau nggak mau, coba kita lihat apakah mungkin ada area base. Oke, mungkin area di sini ya. Iya bener nih, area di sini, area 2050 tuh bisa menjadi area pantulan. Gitu, bisa menjadi area pantulan karena ini bekas fair value gap yang mungkin bisa mantul di area sini. Cocok banget. Ini confluence-nya kalau kita lihat ya 2046 sampai 2050. Ini juga ada new week opening gap. Jadi probability kalau kita naik
kira-kira poin-poin mana aja sih yang mungkin bisa dikunjungi, yaitu adalah satu ini area New Week Opening Gap di 35 Februari, berarti ini sekitar area 2041, next ada di 2045an, habis itu 2049 gitu, dibarengin dengan area base di sini ya. Kalau kita tarik ke sini 2046 sampai 2050. Ya menurut gua itu sih kira-kira batas kenaikan yang bisa kita perkirakan untuk probably minggu ini gitu. Tapi kalau untuk hari ini probably bisa sampai segini aja dulu. Kira-kira begitu guys. Langsung aja, kita nggak panjang lebar karena videonya cuma singkat update malam-malam. Kita bisa perkirakan untuk besok ya. Kita bisa lihat besok ini hukum jikanya kayak bakal normal ya. Kalau saat ini sih kita ngelihat bentar. Oke. Untuk saat ini high before ada di sini. Ini probably high before kita bisa geser di sini. Jadi posisi R1-nya akan di atas. Open kita probably juga akan di atas pivot. Ini pivotnya 2031. Oke. Kemudian untuk besok low-nya kita ada di sini di atas. Jadi probably besok akan menjadi hukum jika up yang relatively normal. Jadi probably kita bisa cari buy dulu untuk intraday-nya ya. Oke, gitu aja guys. So congrats buat hari ini yang cuan untuk ngejar ke atas ini. Kalau misalnya kalian punya buy dari bawah sini ya, seperti gua nih, gua ada buy di 2017 ini, lumayan udah kena TP di satu tadi 2028 pagi-pagi, malam ada di 2034 tadi gua TP-nya. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen kira-kira pendapat kalian kayak gimana. Share juga video ini dan subscribe, karena subscribe kalian dan like kalian itu membantu gua untuk terus semangat membuat konten seperti ini, update quick updates di malam hari seperti ini. Oke, see you, bye.